Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Malik, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sahibul wilayah, para aparat pemerintah yang diwakili Ketua RT, mungkin ada pengurus RW, tokoh masyarakat yang lainnya yang saya hormati, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di majlis ini dalam rangka bersama-sama menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang kita awali dengan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan ta'lim atau thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita awali lagi pengajian kita yang kemarin sempat bahasanya itu libur. Menurut anak sekolah itu libur. Tapi sebenarnya ngaji itu nggak ada liburnya, ya. Ngaji udah seminggu sekali kok libur. Ngaji
tujuannya libur. Nah kalau seminggu sekali itu sebulan kan 4 kali, gitu aja. Kadang-kadang sebulan izinnya 3 kali. Jadi ngajinya ya sebulan sekali, bukan seminggu sekali namanya tuh ngajinya, sebulan sekali karena banyak izinnya sama Gusti Allah, enggak sama pengurus musola, enggak izinnya. Ini. Nah, tapi mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bulan puasa kemarin ini adalah bulan perjuangan. Yang mana kita ditempa, kita dididik, kita digembleng untuk berusaha melakukan ibadah semaksimal mungkin. Yang biasa jarang jamaah, kalau puasa insya Allah rajin jamaah. Betul apa betul? Yang biasa tidak baca Quran, kalau puasa insya Allah rajin baca Quran. Betul apa betul? Yang biasa tidak sholat sunnah, kalau puasa sering sholat sunnah. Ini adalah merupakan gemblengan, merupakan didikan, merupakan latihan yang perlu kita pahami. Sehingga setelah bulan Ramadan ini namanya bulan Syawal. Syawal ini artinya bulan peningkatan. Apa yang perlu kita tingkatkan? Tentunya ibadah-ibadah kita. Artinya kemarin kita sudah digembleng itu di Syawal ini jangan kendor lagi. Mestinya harus semakin meningkat. Sebagaimana kita hidup ini semakin lama pengennya semakin mapan. Betul apa betul? Ya? Siapa yang hidupnya nggak pengen mapan? Mesti semuanya manusia hidupnya ini makin lama pengen yang enak. Makin tua kerjanya makin ringan, ekonominya makin mapan. Itu mesti keinginan semua manusia. Begitu juga dalam beribadah, kita ini makin tua ibadah kita harus semakin berkualitas, harus semakin menambah, bukan semakin tua kepala ibadahnya semakin berkurang. Ini maksudnya begitu. Jadi Syawal ini adalah bulan peningkatan ibadah kita. Jangan kok malah dikurangi. Kemarin latihan kita sudah bagus begitu itu supaya dijaga, supaya bisa istiqomah. Nah, istiqomah itu artinya apa? Istiqomah itu artinya lurus, tidak menggak-menggok, tidak belak-belok, tidak berubah-ubah. Itu namanya istiqomah. Lurus, fokus kita tujuan kita. Kalau kita pengen sukses dunia, fokus kerja. Kalau kita pengen sukses akhirat, fokus ibadah. Gitu. Insya Allah kalau fokus itu apa? Fokus itu benar-benar sungguh-sungguh. Kata Rasul, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang benar-benar, pasti akan mendapatkan sesuatu yang akan kita harapkan. Maka ini kita harus sungguh-sungguh. Nih ya, Syawal adalah bulan apa tadi? Peningkatan. Nah, sekarang ibadah apa yang kita tingkatkan? Ya udahlah, kita satu-satu dulu, nggak usah langsung banyak-banyak. Ibadah itu kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Nah, ini ya, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Nah, yang kita tingkatkan yang harian aja dulu lah. Yang harian itu merupakan apa? Ya minimal sholat wajibnya 5 waktu. Yang kemarin masih sering punya utang sholat 5 waktu kok dikerjakan hanya 3 waktu. Ada yang begitu? Ada. Ngaku aja. Kalau ada, ya Syawal ini kita tingkatkan, jangan sampai ada yang seperti itu. 5 minimal tahun ini diniatkan 5.
Yang wajib baca dulu. Karena biasanya itu yang sering itu hanya maghrib sama isya. Subuh, duhur, asar ini kadang-kadang masih banyak alasan. Kenapa enggak subuhan? Kecapean. Kenapa kecapean? Habis lembur. Kerjanya habis lembur sehingga tidak subuhan. Ya, ini duhur biasanya. Kenapa enggak sholat duhur? Waduh, repot. Tanggung kerjaan. Asar, kenapa enggak sholat asar? Kadang-kadang asar itu masih di jalan, macet jalannya. Macam-macam alasannya ini. Subuh, duhur, asar ini banyak alasan. Kalau maghrib sama isya biasanya itu memang nggak banyak alasan karena posisi sudah di rumah. Ini. Nah, padahal namanya sholat wajib ini nggak boleh ditawar. Sholat itu nggak boleh ditawar. Dalam keadaan apapun harus tetap saatnya sholat, harus melakukan sholat. Ini ya nggak boleh ditawar, Pak. Ini nanti baru nyembelih sapi satu aja sibuknya nggak sholat. Kenapa? Panitia kurban. Ini jangan sampai ya nggak sholat, nggak ada alasan. Lawang sakit aja, sakit yang sudah parah, ini aja masih diwajibkan sholat. Ya, kata Rasul, siapa yang tidak mampu sholat berdiri boleh sholat dengan duduk. Dengan duduk tidak mampu boleh sholat dengan berbaring. Dengan berbaring tidak mampu boleh sholat dengan isyarat. Dengan isyarat tidak mampu, ya inna lillahi wa inna ilaihi. Karena nggak bisa sholat ya disolat. Nih, jangan sampai kita merepotkan orang sholat kagak mati pengen disolati. Ada yang begitu? Ada nggak? Jujur aja sih, kalau nggak bisa sholat nggak usah minta disolati. Ini nggak sholat minta disolat. Kadang-kadang maksa imamnya. Ya, ayo hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, apakah ini jenazah baik apa tidak? Baik gimana sholat kagak pernah bilang baik. Maksa imamnya kasihan dipaksa-paksa begitu. Ya, jadi sholat ini adalah kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan apapun. Wah, dalam keadaan perang aja lupa wajib sholat. Perang itu wajib sholat. Nah, caranya gimana kalau perang? Misalnya wajib sholat, ada caranya tersendiri. Ya, ada caranya tersendiri. Bagaimana tata cara sholat ketika perang? Ada caranya. Nah, makanya ini kok kita baru lembur, baru sibuk gawe. Ini jangan sampai kita malah lupa sholat. Ya, karena kita ini bisa lembur, sekerjaan kita rame, tentunya kita malah banyak bersyukur. Syukur dengan apa? Kata Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa jawabnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Ingat hai manusia, ketika kalian dikasih kejayaan oleh Allah, dikasih keberhasilan oleh Allah, dikasih kenikmatan oleh Allah yang begitu banyak, tugas kita bukannya lalai, tugas kita bukannya berpoya-poya, tetapi kita punya tugas selanjutnya, fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini kadang-kadang kalau kita dikasih
kejayaan kan malah poya-poya, duitnya banyak, malah semakin seenaknya sendiri. Giliran jatuh miskin, ngeluh. Ini manusia begitu, ya kan? Ya, kalau dikasih banyak aja, poya-poya, dikasih jatuh, ngeluh. Padahal ini kan nggak begitu. Manusia kasih jaya, fasabi, semakin jaya harus semakin kencang dikirnya. Bukan semakin jaya malah semakin seenaknya sendiri. Itu yang kadang-kadang kita ini lalai. Itu loh, ya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak istighfar karena kita dikasih kejayaan kadang-kadang itu kita diuji oleh Allah. Ini ujian apa kenikmatan? Ini kan antara itu kita. Ya kadang-kadang kalau kita dikasih kejayaan lalai, berarti kita ini sedang diuji. Tapi kalau kita dikasih kejayaan kok masih zikir kepada Allah, masih ingat kepada Allah, berarti itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu. Paham? Ya, jadi ini kita dikasih sehat, dikasih rezeki yang banyak, kasih rezeki yang barokah. Ya kita tambah syukurnya, jangan kok malah tambah seenaknya sendiri. Itu ya. Nah, nih. Jadi baru pahami nih. Jadi ibadah harian kita aja dulu kita tingkatkan itu masalah apa tadi? Sholat. Harus dipaksa. Harus kita paksa. Kadang-kadang kan perang juga kita mau sholat kadang perang. Beratnya minta ampun. Perangnya pada diri kita sendiri. Kadang-kadang sholat ini kalau nggak dipaksa ya kadang-kadang memang kita nggak jadi sholat. Ini ya. Maka mari kita pahami. Karena sholat ini hukumnya wajib, kita pahami ilmu tentang sholat. Ya, sholat itu apa? Sholat adalah af'alun wa aqwalun muftatihatun bitakbiri wa muhtatimatun bitaslimi ma'a syurutin mahsusotin. Sholat adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan atau gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam disertai dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Ini namanya sholat. Paham? Apa sholat tadi? Ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam disertai dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Itu namanya sholat. Jadi jangan kalau ditanya orang udah pernah sholat Pak, sering lah saya sholat mah. Sholat itu apa? Sholat itu yang ngasone telat. Sholat ngasone telat. Sholat ini sudah harus ditahu. Ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam disertai dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Nah, nih. Jadi sholat itu diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tentunya antara takbiratul ihram dengan salam ya ini ada rukun-rukun sholat. Lah rukun sholat ini ada 3, dibagi jadi 3. Ada yang namanya rukun qalbi, ada yang namanya rukun qauli, ada yang namanya rukun fi'li. Apa Pak? Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi adalah rukun yang berbahasa hati. Nah, ini hanya satu yaitu niat. Artinya kita ini sering ibadah harus bisa menata hati kita. Bagaimana menata hati? Ini yang paling susah. Walaupun hanya satu, tapi susah. Karena ini yang tahu adalah diri kita sendiri. Ya, hati kita ini kotor, hati kita ini bersih, ini yang tahu adalah kita sendiri.
Orang lain mah nggak tahu urusannya. Ya, kita ini kadang-kadang masih punya rasa iri sama tetangga, kotor masih hatinya. Kadang-kadang kita masih merasa lebih baik daripada orang. Ini namanya hatinya masih kotor, maka harus dibersihkan. Makanya di dalam fikih itu sebelum kita belajar ilmu sholat ada namanya ilmu tentang toharoh. Toharoh artinya bersuci. Ini penting. Kalau cara bersucinya kita nggak beres, ya hati kita juga nggak beres-beres. Karena untuk membersihkan hati ini ya diawali dari beresnya kita bersuci. Bersuci ini ada 3. Ada namanya wudhu, ada namanya mandi, ada namanya tayamum. Mandi dan wudhu memakai air. Kalau nggak ada air pakainya tayamum. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang masalah wudhu, ya, mandi nanti kita bacakan lagi. Ini supaya dipahami aja dulu, ya, supaya kita paham bagian-bagiannya. Untuk membersihkan hati ini, ya, namanya untuk membersihkan hati adalah diawali latihannya dari toharoh tentang apa tadi, wudhu, terus mandi, terus tayamum, ya. Nah, ini kalau sekedar dihafalin aja Pak, ya nggak ketemu. Misalnya wudhu fardunya ada 6, 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan, 4 mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kaki, 6 tertib. Anak kecil juga hafal. Ya, kalau kita kepengen bisa sampai tembus ke dalam hati, nah itu dipahami. Membasuh muka ini ada apa? Ada mata, ya kan? Ada mulut, ya, ada hidung. Kok harus dibasuh? Ya, kenapa? Karena ini sumber daripada salah. Mata sering pakai lihat yang enggak beres, mulut sering dipakai bicara yang tidak beres, kan begitu. Makanya mulut harus dipakai berkumur. Berkumur itu adalah untuk membuang kotoran. Artinya apa? Kotoran-kotoran dari mulut yang tidak baik ini harus dibuang, omongannya dijaga. Lama-lama kan tembus dalam hati, ya kan? Jangan malah hanya di teorinya aja nggak pernah dipahami, nggak pernah dikaji, ya nggak ketemu, ya kan? Ini ada telinga. Kenapa telinga harus diusap? Ya karena telinga sering dipakai mendengarkan berita-berita yang hoax. Kadang-kadang udah tahu berita hoax malah ikut-ikut disebarin. Ya ngapain tuh? Kalau berita hoax disebar-sebarin. Gak usah terpancing begitu-begitu itu. Ya, nah ini banyak salah juga. Kalau sering kita basuh, maka insya Allah telinga kita nggak mau nerima berita-berita yang hoax, berita-berita yang tidak benar. Itu baru wudhu. Ya, tangan. Kenapa tangan kita dibasuh? Karena tangan kita sering jahil. Ya, walaupun niatnya itu enggak sengaja, niatnya itu bercanda, tapi kalau bisa menyakiti hati orang lain, ini juga bisa apa? Berbuat dosa. Padahal iseng. Ya, sandal dipindah sandal diumpetin misalnya. Ini biasa Pak RT itu yang suka canda begitu itu. Ngumpetin sandalnya temennya, dicari gak ada sandalnya, padahal lihatnya bercanda, temannya marah-marah. Nah itu juga tangannya jahil ini namanya, ya. Itu yang kelasnya kecil. Kalau kelasnya besar, pas jadi pejabat tanda tangan, orang tanda tangannya menyetujui sesuatu yang tidak, ya, harus dibasuh. Makanya ada anjuran cuci tangan, ya. Pakai masker, jaga mulut, cuci tangan supaya tangannya dibersih, kekuasaannya harus bersih, jangan malah dipakai kesempatan dalam kesempitan, mentang-mentang berkuasa erek-erek, padahal nggak bener aja tanda tangan aja, yang penting menguntungkan.
menguntungkan. Maka harus selalu dibasuh ini. Ya. Nah, kaki, apalagi kaki ini. Kaki adalah tim suksesnya. Ya, sukses dan tidak sebuah perbuatan tergantung kakinya. Ya, ini mau diajak ke musola ya kaki, enggak mau ke musola ya kaki. Kadang-kadang itu berat banget. Yuk kita subuhan yuk di musola kakinya enggak capek gua. Enggak jadi ke musola. Karena apa? Kakinya enggak mau. Makanya kakinya dibasuhnya yang benar supaya kaki ini enteng ringan kalau diajak ibadah. Ini semuanya Pak. Jadi latihannya membersihkan hati ini dari toharoh. Paham? Jadi wudunya yang benar, ya, mandinya yang benar. Nah, wudu benar, mandi benar tuh kalau tahu ilmu. Tahu ilmunya kalau mau ngaji. Ini mau tahu ilmunya, ngajinya kagak mau. Ya kagak ketemu pula. Ibarat mau duit gak mau kerja. Ketemu gak duitnya? Gaji kasih ini aja, walaupun udah kaya begini aja tiap hari berangkat pagi pulang sore. Ya kan? Subuh berangkat ke musola, Pak. Berangkat. Jadi kalau kita pengen tahu ilmu ya harus mau ngaji. Maka ngajinya jangan males. Itu jangan bilang apa udah tua suruh ngaji. Dan justru udah tua itu harus ngaji. Udah tua malah gak mau mau jadi apa? Sekarang ini nggak sampai tua. Musim corona begini mudah-mudahan pada mati. Ini udah tua malah udah lewat malah nggak mau ngaji. Maka ini malu dong Sobat Haji Malik. Contoh nggak pernah absen. Dia mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan jangan malas-malasan. Ya aja yang semua aja masih giat kok. Sobat Haji itu hanya ngasih contoh. Sebenarnya suka malu kalau ngaji sama orang tua. Ini ngasih contoh ini. Maka ayo kita semangat. Jangan males belajar. Tuh ya, namanya rukun apa tadi? Rukun qalbi. Untuk membersihkan hati, yaitu dengan cara kita membersihkan apa? Membenarkan toharoh kita. Insyaallah saya bacakan mandi yang wajib, mandi yang sunnah. Saya bacakan semuanya. Yang kedua ada namanya rukun qauli. Rukun qauli adalah rukun yang berbangsa ucapan. Ya, ini mulai takbir Allahu Akbar. Terus baca surat Al-Fatihah. Terus baca tahiyat akhir. Baca sholat. Baca salam. Ada 5. Ini harus dibaca. Nggak boleh diem. Sholat kok begini. Nggak ada suaranya, nggak ada gerakan bibirnya, ya. Nah, ini namanya nggak sesuai dengan aturan. Soalnya kalau pas disuruh baca ya baca, Allahu Akbar. Itu jangan kok diem aja. Ditegur temennya, kenapa sholat kamu kok diem aja? Ya kenapa memangnya? Kan nggak apa-apa loh. Sholat ini ada rukun qalbi, ada rukun qauli. Ya harus dibaca. Bacanya juga harus pas. Karena ini rukun itu wajib. Maka kita bacanya harus pas sesuai dengan aturan. Takbir Allahu Akbar. Tulisannya Allah ada tasdidnya Allahu Akbar. Jangan sampai salah-salah. Allahu Akbar. Oh, enggak ada waktunya. Kadang-kadang Allahu Akbar. Itu namanya enggak ngaji. Ya. Makanya kemarin tuh Pak RT takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak pernah ngaji gitu. Nanti disalahin orang tuh kayaknya siapa? Ada nyalain nanti repot. Ya, Allahu Akbar. Panjang pendeknya harus pas. Allahu Akbar.
jangan panjang-panjang. Ini kadang-kadang takbir orang kepanjangan, saking kusuknya kadang-kadang itu. Ya, ya Allah, panjangan. Ya, ini jangan panjang-panjang, karena itu tidak panjang, tidak terlalu panjang. Itu hanya maktobi, hanya 2 harokat. Allahu Akbar. Cukup, nggak usah. Terlalu panjang. Ada begitu? Hah? Udah saya ingetin. Udah saya ingetin gitu. Karena rukun adalah wajib, bacanya bener harus. Nah, 2, baca surat Al-Fatihah. Ya, itu juga panjang pendeknya harus pas, tasdidnya pas, jangan dipanjang-panjangi. Ya, kadang-kadang baca bismillahnya itu ya, kalau ngimami Pak RT, kalau ngimami ya, nanti kalau ngimami ya harus pas. Jangan mentang-mentang suaranya bagus, napasnya panjang, wah kecil kalau panjang-panjang begitu, kebablas bacanya. Ya, contohnya kali ini, Bismillahirrahmanirrahim. Panjang, itu kan Bismillah ini 2 harokat, Irrahman 2 harokat, Nirrahim boleh panjang itu. Bantu mat arif disukun itu boleh panjang, bisa boleh 5 harokat, boleh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim boleh ya, jangan Bismillahirrahmanirrahim kelihatannya enak tapi salah karena kepanjangan. Ini harus dikaji. Fatihahnya dikaji. Makanya ini sekali-kali itu jangan malu kalau pas ya ada orang yang bisa kita mintain untuk mentasbih gitu kan ya. Fatihah saya didengerin udah pas belum. Nah, ini sekali-kali begitu. Jangan kok malu. Ya, orang kalau malu ya malu bertanya, sesat dijawab. Kata orang Jawa, wong isin ora iso. Wong isin ora iso. Malu itu gak bakalan bisa. Ya, kita jangan malu memang kita gak bisa ya, harus mau bertanya. Itu ya. Jadi, nah, baca Fatihah selesai. Kemudian baca tahiyat. Baca tahiyat ini rata-rata juga masih saya dengar itu masih kurang pas. Ya, Allahu Akbar. Bacanya apa? Nah, salah kan? At-tahiyatul. Begitu kan bacanya biasanya? Begitu kan? At-tahiyatul. Nah, itu salah bacanya. Bacanya at-tahi, bukan at-tahiyatul. Enak itu namanya enakin baca. At-tahiyatul mubarak, enakin baca. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Nah, itu supaya diberesin lagi. Benerin maksudnya. Baca sholawat. Kalau baca sholawat insyaallah pada benar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca salam yang terakhir, baca salam. Ya, ini juga kadang-kadang kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullah. Enak suaranya, tapi salah. Kepanjangan. Baca salam. Assalamualaikum warahmatullah. As-salam ini hanya 2 harokat. Ya, ini harus teliti bacaan-bacaan begitu karena ini rukun. Rukun itu harus benar. Benar ini artinya standar dengan aturan. Bukan kok benar menurut
Bukan benar menurut masing-masing, harus tahu aturan. Oh ini mat wajib, oh ini mat apa? Mat jaiz, oh ini mat tabi'i, oh ini mat arif disukun. Oh, harus tahu bacaan-bacaan tajwidnya itu. Nah, makanya ngaji itu lama, Pak. Nggak bisa ngaji itu apa? Sebentar. Ini ngaji udah seminggu sekali, pengennya ngajinya yang sebentar. Lah, nggak ketemu. Kadang-kadang ya kita harus agak keras dikit ini untuk gembleng itu, supaya kita ini ada perubahan. Karena ini adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kita sampai dibela-belain gak tidur habis subuh itu supaya ada perubahan lebih baik, maksudnya bukan perubahan yang tidak baik gitu ya. Nah, untuk rukun qauli ini artinya kita harus jaga lisan ya, jangan seenaknya sendiri. Nah, untuk menjaga lisan ini latihannya apa? Yang memahami bacaan-bacaan itu. Mulai takbir Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar berarti manusia itu kecil. Kalau manusia itu kecil berarti manusia nggak usah macem, nggak usah sok, nggak usah merasa lebih baik. Kan gitu. Itu aja satu dipraktekin aja. Ya. Kira-kira manusia itu kalau udah begitu semua, kira-kira hidup ini tentrem apa kisruh? Tentrem, nggak pernah ribut, nggak pernah berantem, nggak pernah semua enak. Kalau semuanya udah paham, ya diributin apa? Ya ujung-ujungnya juga corona cepat ada apa yang diributin? Nah, tinggal kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan selamat semuanya, amin. Amin. Jaga lisan, bertakbir toh Pak. Belum saya kupas bismillah, belum tahiyat, belum sholawat, belum salam. Oh ini kalau dikupas sampai lebaran yang akan datang juga belum tentu selesai. Nah yang bagus itu dapat ilmu dikit-dikit diamalkan. Nah itu yang paling bagus. Gak usah mikir itu gimana, gak usah. Hari ini dikasih pelajaran apa, lakukan, selesai. Makanya ada guru itu ada salah satu guru itu punya metode ngajar itu sekali ngajar praktekin. Kalau belum dipraktekin nggak nambah ilmunya, Misalnya ya contoh kan gitu, jaga lisan. Kok masih ada jamaah yang ngomongnya nggak karu-karuan, ya ngajinya diulang lagi karena belum bisa masuk di dalam hati. Ngaji itu misalnya nggak usah banyak-banyak, sedikit tapi langsung diamalkan. Itulah yang namanya ilmu manfaat. Itu ya, jadi bacaannya diteliti karena ini untuk melatih lisan kita. Yang ketiga ada namanya rukun apa? Fi'li. Rukun fi'li adalah rukun yang berbangsa perbuatan, ada berbahasa gerakan. Kayak apa? Mulai berdiri, ada rukuk, ada tomakni, ada ada iktidal, ada tomakni, ada sujud, ada tomakni, ada duduk di antara dua ada tomakni, ada duduk akhir. Ya, gerakan-gerakan ini kan banyak. Artinya apa? Manusia ini kalau selama masih hidup mesti dia itu sering bergerak. Ya, nah gerakan-gerakan kita tanpa kita sadari ini masih jauh dari kebenaran. Tindakan kita masih banyak salahnya daripada benarnya. Ya, gerakan-gerakan kita masih banyak salahnya daripada benarnya. Contoh ini, sama-sama bergerak ke mushola mau jamaah subuh, semangatnya
kira-kira dengan bergerak mau senam, itu semangatnya semangat mana? Senam. Ini contoh maksudnya, contoh ya. Nah, gerakan kita mau ngaji, ya, dengan mau rekreasi, gerakannya semangat mana? Kalau mau rekreasi persiapannya matang, mana dari rekreasinya ke puncak, wah apa siap malam dan disiapin, gawanya besok tuh ini, wah semuanya. Kita ngaji aja, seketemunya, dia ngaji yuk, ayo. Mau pakaiannya kelamak, baju aja disapin, ya berangkat aja langsung, pecinya aja pakainya juga sekenanya. Ya. Ini kan gerakan-gerakan kita ini harus kita benahi, bahwa gerakan-gerakan kita ini yang untuk ya tujuan-tujuan mendekatkan kepada Allah, ini kadang-kadang kita masih kurang semangat. Ya, ini harus kita benahi. Ya, makanya kalau kita tuh nggak semangat, Pak, subuh-subuh begini mah nggak mau. Apalagi ya hujan dikit-dikit, malah enak tidur. Ya ini, nah ini gerakan-gerakan ini harus kita benahi. Nah, gerakan-gerakan ini adalah merupakan isyarat yang harus kita pahami. Itu ya, yang harus kita pahami. Nah, dari mana kita memberi gerakan itu? Ya kita pahami gerakan-gerakan sholat itu. Rukuk, bergerak, Allahu Akbar, oh kita nunduk. Ya, artinya apa? Orang itu harus selalu apa? Punya akhlak yang baik. Ketemu orang tua dihormat, assalamualaikum, salaman, cium tangan. Ini ketemu orang tua, ya jangan kok semua orang tua biasa aja salamnya, ya assalamualaikum, wah trok begini lagi salamannya. Ini mah gak sopan namanya. Itu namanya sholatnya, rukuknya kurang pas. Dalam rukuk ada tomakninah, tomaknya tuh anteng tuh ya. Anteng tuh ya tenang, tomaknya tuh tenang. Jadi salam, jangan kalau biasa salamannya begini, nah rukuknya begitu, Allahu Akbar ditongtol, rukuk ditongtol, Allahu Akbar, rukuknya ditongtol begitu, namanya nggak tomakninah, tenang, Allahu Akbar, tenang, santai. Tomakninah. Tidak sami Allahu liman. Tomakninah lagi. Sujud Allahu Akbar. Yang anteng. Tomakninah dalam sujud anteng. Tomakninah ini paling banyak. Ruku ada tomakninah, i'tidal ada tomakninah, sujud ada tomak. Duduk di antara dua sujud juga ada tomak. Nah, ini menggambarkan dalam hidup ini orang itu banyak ujian, banyak kendala, banyak halangan, banyak rintangan. Namun sebagai orang yang beriman harus tetap tenang, nggak usah panik, nggak usah takut, karena semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu. Ujian datang dari Allah yang bisa menyelesaikan, yaitu Allah. Ujian apapun, baik yang melalui ujian ekonomi atau ujian keluarga atau ujian kesehatan, semuanya ini adalah dari Allah untuk diberikan kepada orang yang beriman agar keimanannya bisa bertambah. Karena ujian ini kan untuk apa? Meningkatkan keimanan. Karena besarnya ujian adalah merupakan besarnya ujian adalah merupakan besarnya imbalan yang diberikan Allah. Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Ya, sesungguhnya besarnya balasan ini tergantung dari besarnya ujian. Ya, rasional itu. Kerjanya rajin, ya insya Allah hasilnya banyak.
nggak mau kerja, malas-malesan, ya nggak dapat. Ini ibadahnya rajin, pahalanya ya banyak. Ibadahnya malas-malesan, ya nggak dapat apa. Ujiannya semakin berat, pahalanya semakin besar. Ini yang harus kita ingatkan, harus kita praktekkan supaya kita ini tidak malas dalam ibadah sebagai motivasi. Jadi kalau kita malas bangun malam, malas sholat, malas ibadah, ya kita harus pompa seperti itu. Ini adalah ujian dari Allah, cobaan dari Allah. Kita harus bangkit semangat. Dan ini ngaji kita malam ini judulnya bulan Syawal adalah bulan apa tadi? Peningkatan. Yang kita tingkatkan dari mana dulu? Dari ibadah harian kita dulu, dari sholat kita. Gitu ya. Jadi sholat ini harus kita benahi terus sehingga kita insya Allah akan jadi umat yang terbaik, umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ibadah ini adalah hubungannya dua, ya, secara manusiawi, yaitu kita harus berbuat baik sama manusia, dan cara vertikal kita harus berbuat baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Pak ya. Jadi ini harus kita usahakan. Jadi jangan sampai kita ini nanti semakin lama semakin tua malah semakin tidak bagus gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk mengawali pengajian kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa selalu beribadah kepada Allah, diberi umur panjang ya untuk ibadah kepada Allah, diberikan rezeki yang banyak ya untuk ibadah kepada Allah, diberikan kesehatan ya untuk ibadah kepada Allah, diberikan keluarga yang baik, yang sakinah mawaddah warahmah ya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini insyaallah karena insyaallah kita akan ada di bulan Dzulhijjah ya. Ini bagi bapak-bapak yang mau ada kelebihan rezeki, yang mau ikut berkorban ya mungkin bisa menghubungi panitia. Ini mumpung masih ada kesempatan ya, belum tentu hari ini lancar rezekinya, tahun depan bisa lancar ya. Nah, ini kalau hari ini lancar ya mudah-mudahan bisa ditambah syukurnya untuk ikut berkorban gitu ya. Saya doakan yang sudah ikut ada niat ikut berkorban ya mudah-mudahan rezekinya ditambah berkah, ditambah banyak ya, bisa memberkahi kepada keluarganya, bisa memberkahi kepada masyarakat sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Yang belum ada rezeki ya sabar, nggak usah pesimis dan terbang mentang-mentang nggak ada rezeki terus wah saya nggak ikut korban malu saya, nggak usah begitu. Allah Maha Tahu, Allah Maha Tahu apa yang kita kerjakan. Gitu, nggak usah malu. Memang kalau belum ada ya kita bagian kita ya nerima. Kalau yang ada ya yang ngasih kan gitu ya. Nah, ini yuk kita tutup dengan doa. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Allahul kafi Rabbuna kafi.
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين 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 يا الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا مقبولا اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم يا الله يسر لنا يا الله يسر لنا يا الله يسر لنا يا الله جميع أمورنا من أمور الدنيا والآخرة اللهم يا الله berkailah kami ya Allah berkailah jamaah kami ya Allah berkailah ilmu kami ya Allah berkailah keluarga kami ya Allah berkailah ibadah kami ya Allah sebagaimana Engkau memberkahi orang-orang yang telah Engkau sayangi ya Allah ya Allah bimbinglah kami ya Allah bimbinglah jamaah kami ya Allah untuk selalu menuju ke jalan yang lurus ya Allah ke jalan yang benar ya Allah ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah sebagaimana Engkau membimbing orang-orang yang Engkau sayangi ya Allah berkailah jamaah kami ya Allah yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya ya Allah untuk perjuangan musola Darussalam ini ya Allah berkailah rezekinya ya Allah yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Allah yang sedang kekurangan Engkau cukupkan semuanya kebutuhannya ya Allah hasil maqasidana hasil maqasidana hasil maqasidana wa kalim muradana bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan Allah jadikan ilmu yang manfaat. Allah memberikan keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah akhir Allah. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapikan. Adik, ngopi Pak Adik.